Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Tapi sekarang Roro bukan di pick card reading. Hari ini adalah pembelajaran tentang tarot, belajar tarot dengan Roro. Sebenarnya bukan belajar sih, tapi lebih kayak berbagi ilmu ya. Oke, jadi sebelum kita mulai segala macam, aku harus membuat kalian ngerti kalau tarot dan oracle card itu berbeda dan apa itu segala macamnya. Nanti kita bahas satu persatu di sini. Ini adalah episode pertama teman-teman. Jadi kalau nanti suatu hari nanti kamu nonton di skip gitu loh, udah di episode keberapa, silakan nonton episode ini lagi kalau bingung ya. Oke, hari ini aku akan memberikan beberapa tips gitu ya, atau saran gimana pertama kali kalau mau belajar tarot. Yang pertama ya, dimulai dengan niat. Niatnya itu memang harus baik, dalam arti kayak kamu belajar tarot memang bukan untuk menjadi musrik-musrikan, kamu bakalan tahu apa yang terjadi untuk togel atau untuk keberuntungan. Ketika suka sama orang, kamu juga jadinya tersugesti, dia suka sama gue apa enggak. Bukan dengan usaha dan pendekatan, tapi malah kamu kayak lihat dari tarot deh gitu-gitu segala macam. Nggak boleh seperti itu juga. Jadi tarot itu sebenarnya bukan seperti itu. Ini adalah seni, bagaimana nanti melihat ke depannya dengan energi yang sekarang. Tapi itu nanti aku akan ceritainnya karena itu bakalan ribet banget. So, yang pertama harus niatnya baik, itu dulu. Yang kedua, kamu memang harus punya apa ya? Punya kemauan yang besar banget, karena ini memang hal-hal yang imajinatif banget. Dan ya, ada 78 kartu di satu deck tarot, dan itu nggak mungkin cepat untuk mempelajarinya. So, yang pertama aku menyarankan kamu untuk lihat, untuk nge-browsing dari si Wikipedia. Apa sih itu tarot ya? Jadi seperti ini. Ya, Wikipedianya bahasa Indonesia kok, tenang aja. Wikipedia bahasa apapun juga ada. Jadi tarot itu apa? Dibuka dari sini. Ya, jenis-jenis tarot. Ya, ini harus kamu baca banget, ini wajib. Karena seorang reader yang baik, seorang yang mau memang belajar tentang hal-hal seperti ini, memang harus punya kemauan yang kuat. Ketika kamu tidak punya kemauan yang kuat, kamu asal-asalan pengen tahu, tapi kamu nggak mau mempelajari dengan hikmat gitu istilahnya, kamu juga nggak akan diberikan kayak blessing dari semesta, nggak dikasih restu sama semesta untuk mempelajari semesta ini gitu loh. Karena mungkin dianggap sama semesta kamu tuh ogah-ogahan, dan kamu bakalan jadi bala buat diri kamu sendiri atau buat orang lain yang nantinya jadi kliennya kamu. Ya, klien itu bukan maksudnya dibayar, tapi dalam arti orang yang minta tolong sama kamu gitu loh. Kasihan gak sih mereka kalau kamu kasih hal-hal yang gak penting. So, dilihat dulu dari sini. Intinya tarot itu memang sesuatu hal yang memang udah dari zaman dulu banget ya, dan ini turun-temurun, dan ya dianggap memang sesuatu yang unik, tapi juga ternyata nyata, tapi juga kayak misterius gitu loh. Jadi memang sangat banyak penggemarnya. So, yang pertama harus punya niat, yang kedua memang pelajarin dulu dari hal-hal simple. Jadi kamu tahu dulu artinya tarot tuh apa di Wikipedia, dan banyak banget blogger-blogger juga yang ngasih tauin di di Google gitu. Jadi tanya sama Mbah Google dulu. Selanjutnya ya, jangan lupa juga untuk belajar dari buku ya. Aku bukannya di endorse ini, enggak sama sekali, dan ini adalah buku tarot yang ada. Aku punya 2 buku tarot. Terus yang ketiga aku memang kayak ngambil dari beberapa artikel, aku kumpulin jadi satu. Itu buku ketiga aku, jadi printan gitu doang. Yang keempat aku ngambil waktu itu aku tulis-tulis dari berbagai oracle, jadi kayak aku jadi punya 4 buku, 2 bener-bener buku hard copy seperti ini ya. Ini aku beli di Gramedia. Yang kedua aku belinya online. Yang ketiga memang dari yang tadi aku bilang, aku ngeprint dari berbagai artikel yang ada di Google. Yang keempat aku waktu itu nggak nulis-nulis, jadi pakai tulisan tangan aku sendiri apa yang penting-penting gitu loh. Jadi setiap aku buka channel YouTube ya, reader-reader dari luar negeri dulu ya, karena 2 tahun yang lalu masih jarang orang Indonesia yang jadi tarot reader online gitu ya. Jadi aku tulis tuh kira-kira apa sih menurut mereka si misalkan S of Wands gini gini gini, aku tulis. Intinya adalah bener-bener kayak punya keinginan yang besar, kayak tergelitik gitu hati kita, memang bener-bener pengen belajar. Jadi nggak anget-anget ucing. Sorry banget nih, tapi banyak banget yang seperti itu gitu loh. Banyak banget yang kayak udah beli buku, udah beli ini nih, tiba-tiba melempem. Niatkan dulu ya. Makanya aku selalu bilang jangan terlalu banyak effort. Yang pertama kamu kayak buka-buka Wikipedia dulu, atau di YouTube channel kamu cari-cari artikel dan cari-cari tentang belajar tarot dulu, supaya pas kamu buka buku pun juga kayaknya nggak males-males banget, karena udah ada bibitnya, emang kepengen nonton tarot gitu, belajar tarot gitu ya. Di buku
enaknya adalah kamu memang bakalan tahu tentang tentang sejarahnya. Jadi memang bukan langsung arti-artinya aja, dan ini bisa bikin kamu tuh ngerti sebenarnya kenapa tarot itu dibikin. Ya, banyak banget buku-bukunya. Aku yang satunya lagi kayaknya dipinjam sama temen aku, karena ya kita berbagi buku ya. Ini buku yang belum dipinjam, jadi aku kasih lihatnya ini aja. Nanti kalau ada lagi aku bakalan sharing di sini. Intinya adalah di tarot ini bukan hanya membaca, menafsirkan, tapi kalau di buku hard copy ini bakalan ada histori, sejarah, dan ya hal-hal lainnya yang bisa bikin kita oh iya ya, oh iya ya gitu. Jadi pengetahuan tentang tarot itu sendiri gitu. Oke, kamu udah baca artikel, kamu udah punya bukunya. Yang ketiga pasti harus punya kartu tarotnya. Jadi enaknya kalau kamu memang udah beli buku seperti ini, biasanya memang dikasih kayak kartu tarotnya juga gitu. Jadi kamu nggak perlu beli tarot yang lain. Itu adalah genggaman kamu yang pertama. Tapi biasanya memang nggak terlalu sorry to say, tapi memang nggak terlalu bagus biasanya dari kualitas ininya ya, dari kualitas kartunya dan dari ilustrasinya juga biasanya nggak terlalu yang bagus-bagus banget. Aku pribadi aku punya 3 kartu tarot yang memang belinya itu dari buku, kurang suka. So, sorry to say, tapi ya itu yang menurut aku ya, pendapat pribadi. Jadi aku beli. Nah, saran dari aku kalau beli kartu tarot, kamu belinya yang memang bener-bener ada tulisannya. Ya, jangan dilihat dari keren atau enggaknya, tapi kalau yang bagus adalah ada tulisannya seperti ini. Ace of Cups, ada Six of Swords, atau enggak kalau Major Arcana tuh ada tulisannya The Star atau The Moon. Jadi jangan kayak nggak ada gambarnya nih seperti ini kan Major Arcana, ada The Emperor tulisannya dan ada nomor 4-nya. Ini bakal membantu kamu banget untuk makin menghafal dan makin cepet ngehnya gitu loh, karena banyak banget kartu tarot yang nggak ada apa-apanya. Jadi semacam kayak gini doang tuh, bingung nggak lo tiba-tiba ini apa? Nah, jangan, nggak usah. Kalau untuk yang pemula atau memang kalau yang susah menghafal seperti aku, mendingan mah yang main aman aja, yang memang ada tulisannya ya. Oke, saran selanjutnya kalau mau beli tarot ya, yang memang ilustrasinya bagus, yang memang benar-benar ilustrasinya itu melambangkan sesuatu. Banyak banget kartu tarot yang yang image-nya itu menurut aku kurang bagus. Keren sih, keren banget, tapi kayak kalau untuk pemula tuh kayaknya gimana gitu. Sebentar aku kasih contohnya ya. Nah, ini contoh decknya nih, Eight of Crystal atau Eight of Pentacles. Bayangin lu tahu apa dari sini gitu loh. Ini cuma kayak ada bison gitu, terus lagi pergi, terus di sini ada kristal-kristal segala macam gitu loh. Ya nggak sih, agak ribet gitu loh. Terus habis itu ini The Magician. Kamu tahu dari mana ini The Magician? Kamu ngerti apa tentang Magician gitu kan? Cuma di sini ada burung, ya ada burung, terus lagi kayak lihat ke sana ada lambang infinite symbol gitu, terus habis itu ada ini semacam kayak akar-akar dan bunga-bunga. Ini agak sulit gitu bedain sama yang kayak begini, bener-bener kayak Ace of Cups, ada cupsnya udah pasti ada cups. Cups itu cangkir artinya, terus ada bunga, jadi kayak bunga teratai, jadi kayak objeknya tuh gede-gede dan kayak kamu bakalan tahu gitu loh, bakalan ngeh. Di sini ada burung merpati gitu loh. Burung merpati ngomongin tentang apa, sesuatu yang baru, rebirth gitu loh. Jadi memang terus kayak Six of Swords juga ya, kayak kamu tahu nih dia lagi pergi, simbolnya memang lagi pergi ke arah depan, lagi moving on, istilahnya kayak ini kayak mau pergi meninggalkan sesuatu di belakang terus maju ke depan gitu kan. Jadi kayak agak gampang untuk melihatnya karena simbol-simbolnya juga memberikan gambaran yang jelas gitu loh. Memang ini mau moving on, misalkan ini ada sesuatu yang baru, terus kayaknya waternya atau airnya kan meluap-luap, jadi ada perasaan yang meluap-luap gitu loh. Jadi kayak lebih gampang. Aku nanti akan ngejelasin satu persatu, tapi itu di episode pertama ini kayaknya lebih banyak ngomongin tentang saran dan tips and trick gitu loh, gimana caranya untuk lebih cepat mempelajari tarot ya. Jadi walaupun ini bagus banget, menurut aku ini memang bagus banget yang ini ya, klasik banget, tapi ya kayaknya nggak dulu deh kalau buat kalian-kalian yang masih baru banget, yang masih medium pun belum terlalu expert mungkin kayak aku juga, sesekali juga boleh beli yang kayak gini, tapi jangan keseringan karena sayang aja sih gitu ya. Jadi mendingan ya udah main aman, bener deh, aku nggak bohong gitu ya. Nih kayak gini nih, coba kalau kamu lihat nih gampangnya, ada Nine of Sword gitu kan. Ini kayak orang yang nggak bisa tidur. Kalau kamu lihat di sini kayak dia nggak bisa tidur, fokus. Nah, ini orang nggak bisa tidur ya, gelap gulita, udah tidur tapi nggak bisa. Nah, artinya apa?
orang yang nggak bisa tidur gitu loh. Entah memang nanti kita lihat nggak bisa tidurnya karena apa, itu nanti pelajaran selanjutnya. But I mean like ya kita harus nyari sesuatu yang kayak gampang untuk dicerna sama otaknya kita, jadi nggak usah terlalu mikir banget gitu ya, tuh ya. Jadi nggak apa-apa, apa yang mainstream aja, yang memang kayaknya menurut aku yang gampang lah untuk dibaca gitu ya. Jangan jangan yang lucu-lucu dulu, tapi yang memang benar-benar meaningful apa yang kamu beli ya. Oke, selanjutnya aku akan kasih tauin kalau di tarot itu ada dua, yaitu Major Arcana dan Minor Arcana. Nanti kamu pelajarin dulu di Wikipedia dan di buku-bukunya yang tadi aku bilang. Nah, ini adalah dua jenis yang ada di tarot. Yang pertama adalah Major Arcana, yang kedua adalah Minor Arcana. Kalau Major Arcana, kalian kalau lihat misalkan sesuatunya itu nggak pakai lambang, jadi nggak ada apa tongkat, nggak ada apa hati, nggak ada apa-apanya gitu. Jadi langsung nomor satu The Magician. Pokoknya hal yang seperti ini, The Magician, The Empress, pokoknya biasanya tuh yang kayak langsung ada semuanya, ada dianya gitu, The Death ya, The Star gitu-gitu, Strength gitu, Sun, ini adalah Major Arcana ya. Jadi nggak ada embel-embel of something gitu, of apa, of cups, itu berarti artinya memang Major Arcana ya. Ini Major Arcana. Yang kedua ada yang namanya Minor Arcana ya. Minor Arcana itu yang selalu ada of something, misalkan of cups, of wands, ada misalkan kayak ini three of sword, ada eight of pentacles. Jadi memang ada elemennya ya. Jadi ini yang memang ada di kartu remi kalau kamu lihat ya. Misalkan kayak di sini ada hati, ini ada scope atau scoop ya, ada scope atau scoop. Kalau sword melambangkan keriting, dan ini diamond atau wajik kalau bahasa Indonesianya, pentacles. Nah, ini yang namanya minor arcana. Makanya kalau misalkan orang zaman dulu di Indonesia, kita kan nggak terlalu keberat-baratan. Jadi zaman dulu itu kalau kita mau main tarot atau peramal itu biasanya pakai kartu remi. Tapi nggak enaknya kartu remi itu nggak ada major arkananya, nggak ada ininya ya. Jadi adanya cuma kayak as hati, dua hati, tiga hati. Nah, ini adalah melambangkan cups, hati, jadi perasaan. Yang kedua ini ngomongin tentang tongkat atau wands, itu action, jadi energik gitu loh ya, on fire gitu ya, wands atau tongkat. Terus yang ketiga ada sih sword atau kayak melambangkan pikiran, mindset, communication, ini keriting. Yang keempat elemen sih harta atau material things gitu, ngomong tentang studi, tentang tentang hal-hal material gitu loh ya, kekayaan, harta gitu, studi, karir, bisnis. Nah, ini pentacles punya gitu. Ini diamond atau wajik ya, yang warna merah terus wajik gitu. Nah, ini namanya minor arcana. Nanti kita satu-satu akan membahas di setiap sesinya, di setiap episodenya. Tapi di episode pertama ini kayaknya aku cuma mau ngebahas kayak gini-gini aja, tapi ini penting banget, jangan di skip juga. Karena walaupun kayak hal-hal ini kayak menurut kamu kayak sesuatu yang biasa banget, tapi ini adalah permulaan awal gimana caranya kamu nantinya ke depan belajar ya, supaya proses ini kamu nikmati dan proses ini nggak jadi sesuatu yang karbitan alias kamu tuh cepet banget ngerti tapi nggak tahu esensinya ya. Nah, aku sekarang mau ngasih tauin tentang Major Arcana. Major Arcana ini adalah satu cerita. Makanya nanti kalau aku lagi mempelajari tentang Major Arcana, pastikan kamu memang lagi bener-bener pengen belajar. Jangan sampai kamu skip 10 detik, 10 detik, 10 detik, itu nggak bagus. Kenapa? Karena ini adalah jalinan cerita. Makanya ini aku masih bingung di episode kedua nanti aku ngomonginnya tentang minor arcana aja atau enggak. Karena jujur kalau ini tuh 21 jalan cerita dari kita istilahnya melakukan sesuatu sampai nantinya kita die atau nantinya kita dapetin dunia kita banget alias jadi sukses banget ya. Intinya ketika kamu mau mempelajari tarot, kamu mau menjadi tarot reader, memang tarot reader buat diri sendiri atau bahkan nanti kayak aku bisa punya klien, anggapannya adalah ini pakai intuisi ya, ini pakai intuisi, dan ini bisa jadi memang bisa menolong orang atau minimal menolong diri kamu sendiri. Jadi walaupun kamu ngelakuinnya secara fun, tapi jangan juga terlalu terlalu main-main juga gitu mempelajarinya, karena sayangnya adalah kamu udah wasting your time atau membuang energi kamu, membuang waktu kamu untuk melakukan ini, tapi nanti kamu jadi salah-salah dan kayaknya kamu salah ngerti
Kalau kamu salah ngerti satu kali satu, dua gitu mungkin kayak kamu dicontreng sama guru kamu. Tapi kalau salah mengerti ini, kasihannya adalah ketika kamu udah ngerasa bisa, ngerasa jago, tapi ternyata kamu salah, selama ini salah. Serem banget ya nggak sih? Apalagi kalau misalkan kayak kata-katanya seperti ini, the death gitu loh. Bayangin kalau misalkan kamu itu, oh udah tahu artinya the death adalah mati atau enggak sesuatu yang new beginning, jadi rebirth gitu loh. Tapi kamu nggak tahu esensinya kalau misalkan di kiri kanannya ada the sun, di kanannya ada si Eight of Pentacles nih kira-kira artinya apa. Nah, terus kamu udah bisa kepedean ngasih tauin ke orang, kayaknya dia yang lo sukain begini 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 begini, padahal belum tentu itu artinya. Memang pada dasarnya tarot reader pakai intuisi, cuma alangkah baiknya memang kamu sudah mengerti semua tentang esensi dari awal sampai akhir per kartu-kartunya ini apa. Ya, jadi ketika memang kamu nanti makin lama makin punya klien atau ya makin ngerasa oh gue udah mulai bisa segala macam, kamu tuh udah punya pantekan dasar istilahnya, arti ini apa, kalau digabungin jadi kamu lebih ngerti ngebalancingnya. Oh artinya berarti artinya begini karena di samping kirinya ada ini, di samping kanannya ada ini, di bawahnya ada si ini gitu loh. Makanya jangan pernah di skip, yakinkan kalau memang kamu lagi pengen nonton aja gitu loh. Oh yaudah deh gue nonton ini deh daripada nanti salah-salah atau diulang-ulang. Aku tuh seringnya kayak gitu, apalagi baca ini kan setebal ini ya, kartu tarot kartu buku tarot tuh minimal tebal-tebal karena juga yang tadi aku bilang ada history dan segala macam. Biasanya aku memang ngulang-ngulang. Jadi anggapnya memang itu kayak novel aku selama beberapa minggu. Kenapa aku bikin kayak gitu? Supaya dapat feel-nya gitu loh. Karena ini tuh emang harus imajinatif juga yang tadi aku bilang, kamu harus membaca dari artinya yang tersendiri, emang udah saklek gitu artinya, tapi juga harus ngelihat dari berbagai simbol yang ada di sini. Jadi memang harus pakai imajinasi, pakai artian hafalan juga, tapi juga harus pakai intuisi. So ya harus bener-bener lagi kepengen banget, karena kalau niatnya setengah-setengah aduh susah banget sih menurut aku gitu. Oke, menurut aku cukup teman-teman kalau untuk yang episode pertama ini. Ya jangan lupa yang tadi aku bilang, pastikan diri kamu sudah tahu, punya Wikipedia, udah baca-baca Wikipedia dan udah baca beberapa artikel. Kalau bisa punya duit lebih ya silakan beli bukunya dulu, baru nanti kita melangkah ke episode 2 supaya nggak kosong-kosong banget hati kamu dan nggak kosong-kosong banget knowledge-nya kamu atau apa ya namanya knowledge apa, pengetahuan kamu tentang tarot. Jadi kita ngobrolin juga enak dan udah mulai oh ini artinya gitu loh, karena udah dipelajarin dulu sama kamu sebelum nanti ke episode 2. Oke teman-teman, thank you so much sudah nonton, semoga ini berguna, semoga juga kamu bisa akhirnya jadi tarot reader juga, atau nggak minimal kalau aku lagi bacain tarot kamu juga jadi kayak lebih ngeh gitu loh, oh iya 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 gitu. Jadi enak, jadi kayak ada interaktif walaupun kita nggak ngobrol langsung, tapi kayak pas aku ngobrol kamu tuh langsung kayak oh iya ini artinya ini aku tahu gitu-gitu. Oke teman-teman, see you in episode selanjutnya, bye bye.